Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Sudiro. Kisah dari Mas Untung Prasetyo ya. Perjalanan Sudiro untuk menuju ke lembah Segoro Geni yang belum juga berakhir. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke gerbang Sasta Palaga. Ajian Sakalingga Maya milik Ayu Asmaraloka. Kisah Sudiro. Dengan langkah pasti, Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Bolorjo, Wanarupa dan Wanageni pergi meninggalkan Ki Caturnaga untuk menuju gerbang selanjutnya, yaitu Sasta Palaga. Akan tetapi, Pancawilaga belum sepenuhnya melepaskan cengkeramannya. Di sekeliling mereka, medan berubah drastis, tanah berdenyut pelan dan langit kembali muram. Lalu terdengar suara gemerisik dari kejauhan seperti nafas panjang makhluk raksasa yang mengiringi langkah mereka. Bulurjo yang mengetahui jika sosok Pancakala belum benar-benar melepaskannya terus terlihat waspada. Dia yakin jika sosok yang disebut oleh Ki Caturnaga sebagai sosok yang terus mencoba keluar dari tempat itu masih mengintai dari kejauhan bersama pasukan gaibnya yang berjumlah sangat banyak. Apakah Ki Caturnaga tidak menceritakan tentang Pancakala kepadamu, Geni? Tanya Bolorjo yang kini berjalan di sampingnya. Tidak, Ki Rejo. Penjaga gerbang Pancawilaga itu tidak menceritakan apapun tentang Pancakala, balas Wanageni. Memangnya apa yang kau khawatirkan, Rejo? Tanya Ki Condrowongso sambil menatap dalam ke arah Bolorjo. Sepertinya Pancakala adalah makhluk yang dimaksud oleh Ki Caturnaga, Condro. Apa kalian lupa jika Ki Caturnaga pernah mengatakan sesuatu yang telah lama dikurung di tempat ini sedang menggeliat dan mencoba untuk membebaskan diri, ujar Bolorjo menjelaskan. Dan Pancakala juga mengatakan jika dia tidak akan menjamin keselamatan kita di gerbang ke-6 Sasta Palaga. Imbu Bolorjo yang membuat Ki Condrowongso, Sudiro dan yang lainnya terdiam. Jadi kita akan kembali berhadapan dengan Pancakala dan juga ribuan pasukannya, gumam Ki Condrowongso sambil memejamkan mata. Langkah kaki mereka terasa berat, seakan kata-kata terakhir dari Bolorjo telah mengendap di tanah, menyeret jiwa mereka ke dalam ketegangan yang pekat. Sasta Palaga yang merupakan gerbang ke-6 ternyata bukan sekedar tempat, tapi medan kekuasaan tanpa batas, tempat aturan tidak tertulis yang ditegakkan oleh kekuatan mutlak. Langit kembali menghitam, awan tidak hanya menggulung tapi seolah melilit satu sama lain, membentuk pusaran yang tidak berhenti berputar. Kilatan petir kadang menyambar tanah di kejauhan, namun tanpa suara. Di sana yang terdengar hanya nafas dalam dan berat yang datang dan pergi seperti hembusan sosok makhluk yang menanti saatnya menerkam. Langkah demi langkah pun membawa Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorjo, Wanageni dan yang lainnya mendekati gerbang Sasta Palaga. Semakin dekat mereka dengan tujuan mereka selanjutnya itu, semakin terasa energi pekat yang mengancam. Pepohonan di sekitar berubah, tidak lagi hijau, melainkan menjulur seperti tangan-tangan kurus berkulit hitam. Daun-daunnya menggantung seperti lonceng mati, dan dari tiap batangnya meneteskan cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau amis yang menyengat. Tidak ada suara apapun di sana, yang ada hanya diam yang mencekam.
Bolorjo yang berjalan di barisan paling depan memimpin rombongan tiba-tiba berhenti dengan pandangan yang dipenuhi kewaspadaan. Di depan mereka terbentang tanah lapang gelap, sepi dan kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Di tengah-tengah tanah lapang itu berdiri sebuah batu hitam besar menjulang tinggi, memandarkan aura dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dan yang membuat Bolorjo terkejut adalah sosok ular hitam yang mengelilingi batu hitam tersebut. Matanya merah, memiliki dua sungut seperti tanduk di antara mahkota kecil di kepalanya. Akhirnya kita sampai di gerbang keenam Sastapalaka, ujar Bolorjo dengan tatapan tajam ke arah depan. Di mana gerbangnya, Ki? Tanya Sudiro pelan. Di tempat makhluk itu berada, Diro. Itulah pertanda yang akan menjadi batas antara Pancawilaga dengan Sastapalaga, balas Bolorjo menjelaskan. Jangan hanya berdiri di kejauhan para kesatria, mendekatlah. Bukankah kalian ingin masuk ke Sastapalaga? Ujar suara yang tiba-tiba bergema di tempat Sudiro dan yang lainnya berdiri. Dia telah mengetahui keadaan kita, gumam Bolorjo sambil menatap ke arah Ki Condrowongso. Aku sangat benci jika harus menghadapi makhluk betina, ucap Ki Condrowongso sambil menggelengkan kepala. Sudiro menelan ludahnya pelan, matanya menatap tajam ke arah makhluk itu. Sosok ular raksasa berkulit hitam mengkilap yang bersisik tebal seperti baja, dan dari mulutnya sesekali mengepul asap putih yang membakar udara. Sosok itu diam, namun auranya seperti menindih jiwa siapapun yang memandangnya terlalu lama. Tunggu apa lagi, Rejo? Ayo, cepat pimpin kami ke tempat makhluk betina itu, ujar Ki Condrowongso sambil berjalan ke arah barisan paling belakang. Jangan menilai makhluk itu dari wujudnya sekarang, Condro, karena ku akan jatuh hati ketika sosok itu merubah wujudnya, balas Bolorjo sambil tersenyum. Kalau memang makhluk itu cantik, sebaiknya kau membawanya ke Astana Murjo. Di sana kalian bisa berkembang biak dengan cepat. Celetuk Ki Condrowongso sambil tertawarnya. Semoga saja apa yang dikatakan oleh Ki Rejo itu benar, Ki Condro. Satu warna rupa yang seketika itu juga merubah wujudnya menjadi sosok pemuda tampan berbadan tegap yang sekilas mirip dengan Sudiro. Apa yang kau lakukan, Rupa? Mengapa kau merubah wujudmu seperti ini? Tanya Sudiro dengan wajah datar sambil menatap ke arah warna rupa yang memang terlihat gagah dan rupawan. Sepertinya dia ingin bersaing dengan Bolorjo, Diro. Ujar Ki Condrowongso yang membuat mereka semua ikut tertawa. Dengan senyum tipis yang menggantung, Bolorjo melangkah mantap menuju batu besar di tengah tanah lapang. Di belakangnya Wana Geni, Sudiro, Ki Condrowongso dan Gatra Pawira serta Wana Rupa mengikuti dengan langkah berhati-hati. Meski gurauan tadi sempat mencairkan suasana, tapi ketegangan tetap menyelimuti mereka, terutama saat sosok ular hitam di hadapan mereka mulai menggerakkan tubuhnya yang panjang dan berkilau. Ular itu tidak menyerang, matanya yang menyala merah memantulkan bayangan wajah Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorjo, Gatra Pawira dan Wana Rupa serta Wana Geni satu persatu. Dan ketika mereka berdiri di hadapan sosok ular hitam besar itu, tiba-tiba saja kepala sosok tersebut terangkat tinggi ke udara, dan di hadapan mata mereka yang terbelalak, tubuh sang ular mulai melebur. Sisik-sisik hitam itu runtuh seperti debu gelap menguap bersama angin, dan dari dalamnya muncul sosok lain. Sosok makhluk wanita tinggi semampai, berambut panjang sehitam malam yang mengenakan jubah tipis hingga menampakkan lekukan tubuhnya yang indah. Sosok wanita itu berdiri anggun di antara debu dan kepulan asap, sisa energi dari wujud lamanya. Angin berembus pelan, membawa aroma aneh, campuran wangi bunga malam dan darah lama yang telah kering. Dia terus memandang rombongan Bolorjo dengan mata indahnya yang tidak berkedip, seperti menembus setiap lapisan jiwa mereka. Dengan langkah ringan, dia maju perlahan. Setiap jejak kakinya memancarkan cahaya ungu redup yang segera diserap tanah. Ketika dia berhenti, suara lembut yang menggema seolah tidak datang dari tenggorokannya, tapi dari dalam kepala setiap orang yang mendengarnya. Aku adalah Ayu Asmaraloka,
yang menjadi penjaga gerbang Sastapalaga. Ujar sosok wanita anggun yang kecantikannya mulai membelai kesadaran para ksatria yang ada di hadapannya. Silakan duduk dan nikmati hidangan yang ada, Raden. Ibu sosok Ayu Asmaraloka sambil membalikan tangannya yang seketika itu juga merubah tanah lapang dengan batu hitam besar di sana menjadi istana yang megah dengan sebuah meja panjang yang di atasnya terdapat hidangan lezat. Sudiro dan yang lainnya dibuat terpaku ketika tanah lapang gelap dan tandus yang beberapa detik lalu menyebarkan hawa kematian kini berubah menjadi hamparan marmer hitam mengkilat. Pilar-pilar menjulang tinggi dari permukaan bumi tanpa suara menancap di langit yang berputar perlahan. Dinding-dinding istana seolah terbuat dari cahaya dan bayangan menampakkan siluet makhluk-makhluk asing yang berputar-putar di balik tirainya. Di tengah-tengah aula istana itu berdirilah meja panjang dari batu berkilau halus dan dingin. Di atas meja itu tersaji hidangan-hidangan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Buah-buahan merah yang berdenyut seperti jantung, daging yang mengeluarkan aroma bercampur darah, dan cawan-cawan kristal berisi cairan keperakan yang tampak menguap pelan seolah tak berasal dari dunia ini. Ayu Asmaraloka melangkah ke ujung meja. Dia tidak duduk, melainkan berdiri anggun dengan tangan terlipat di depan tubuhnya. Tatapannya menyapu satu persatu wajah para tamunya. Cahaya dari tubuhnya memantul di permukaan marmer, menciptakan bayangan samar seperti kelopak bunga yang terus mekar dan layu dalam waktu bersamaan. Angin seolah tidak berani bergerak di hadapannya. Dia terlihat begitu anggun, mempesona dengan kecantikan yang sempurna. Silakan, nikmati semua hidangan yang ada. Makanan yang tersaji di sini bukan hanya sekedar untuk mengisi perut, melainkan untuk menenangkan jiwa yang telah mengembara jauh dalam kesuraman, ucap Ayu Asmaraloka. Setelah mengatakan itu, tatapannya lalu beralih pada Sudiro yang sontak membuat Sudiro sedikit terkejut ketika matanya bertemu dengan mata indah Ayu, dan untuk sejenak dia merasa tidak ada penderitaan dan tidak ada beban, yang ada hanyalah ketenangan dan kenyamanan. Kau menyimpan luka lama yang dalam, Kang Mas. Luka yang sulit untuk sembuh. Tapi aku bisa menyembuhkannya. Dan aku bisa menjadi akhir dari penderitaan yang kau alami selama ini, ujar Ayu Asmaraloka yang bergema dalam benak Sudiro. Sementara itu, Ki Condrowongso menatap Ayu dengan kerutan di dahinya. Dia hendak berkata sesuatu, namun lidahnya terasa berat. Bahkan pikirannya seperti diselimuti kabut tipis yang menyesatkan. Wana Geni merasakan hal yang sama. Dia mencoba memusatkan tenaga dalamnya, namun hawa di tempat itu tak lagi seperti tadi. Seolah udara yang mereka hirup kini bukan udara duniawi, melainkan semacam kabut ilusi yang menyerap kesadaran perlahan. Tinggallah di sini, Kang Mas. Jadilah pendampingku dan kita akan menjadi penguasa dunia gaib, bisik Ayu Asmaraloka yang kembali bergema dalam hati dan pikiran Sudiro. Dengan adanya Kang Mas di sisiku, bukan hanya Sastapalaga yang akan memiliki penguasa sejati, tapi kita bisa menguasai semuanya, bahkan gerbang ketujuh, Sabta Agung, dan juga lembah Segoro Geni. Imbu suara Ayu Asmaraloka. Sudiro memandanginya, matanya berkaca-kaca, entah karena terpikat atau karena batinnya sedang diseret ke tempat yang tidak mampu ia lawan. Semakin dia menatap Ayu Asmaraloka, semakin dia lupa mengapa dia datang ke tempat itu. Di tempatnya berdiri, Wana Rupa dengan wujud pemuda tampan melangkah maju. Dia hendak memanggil Sudiro, namun tiba-tiba saja dia sudah duduk di sebuah kursi yang ada di depan meja. Dia tidak mengingat bagaimana dia berpindah, bahkan Wana Rupa tidak sadar kapan tangan kanannya mulai memegang cawan berisi cairan keperakan. Dia menatap ke sekeliling dan mendapati semua temannya telah duduk di meja itu. Bolorjo, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, dan Wana Geni semuanya tertawa pelan, berbincang dalam nada yang tenang. Makanan telah disentuh, minuman telah diteguk,
Ilusi telah menyelimuti mereka sepenuhnya, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Dalam pandangan mereka, Istana Ayu Asmara Loka adalah taman surgawi. Di sana, suara burung bersenandung, angin sejuk berembus, dan langit cerah menggantungkan warna kemasan. Mereka sedang berpesta, merayakan keberhasilan menembus 5 gerbang. Sosok Ayu Asmara Loka berdiri bagaikan bidadari, penjaga kayangan yang membawa anugerah abadi. Namun, kenyataan di balik ilusi itu, di bawah hamparan marmer hitam yang kini telah menjadi perangkap kesadaran, tubuh-tubuh mereka duduk membeku. Mata mereka terbuka tapi kosong, tangan mereka memegang makanan yang telah membatu. Di sekeliling mereka adalah bayangan, bukan cahaya. Siluet makhluk-makhluk di balik dinding cahaya kini menatap puas, seolah menunggu kehancuran jiwa para pengembara itu untuk mengadakan ritual yang ada di sana, yaitu ritual Pawiwahan Sawiji. Pawiwahan Sawiji adalah bentuk perkawinan antara sosok makhluk gaib dengan manusia. Maka dari itu, di antara mereka semua, Sudiro memang dipilih oleh Ayu Asmara Loka untuk menjadi pendampingnya dan berharap bisa memberikan keturunan langsung yang merupakan makhluk perpaduan antara manusia dan sosok makhluk gaib. Dan makhluk itu akan memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi yang akan mengguncang dunia. Di ruang antara kesadaran dan kehampaan, di balik tirai cahaya semu yang menyelubungi Istana Ayu Asmara Loka, gema langkah-langkah sosok makhluk gaib pun terdengar. Dan tidak membutuhkan waktu lama, muncul Pancakala bersama para bawahannya. Ayu Asmara Loka berdiri diam di pusat lingkaran cahaya ungu yang mengambang di atas marmer hitam. Sosok penguasa gerbang Sastapalaga itu menatap tajam ke arah Pancakala yang menatapnya dalam-dalam. "Apakah ini yang kau inginkan, Pancakala?" tanya Ayu Asmara Loka sambil menatap ke arah tubuh Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni. "Aku tidak menyangka jika ilusi yang kau gunakan mampu menundukkan makhluk-makhluk yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar ini, Nyai," balas Pancakala sambil tersenyum. "Tidak perlu memujiku, Kala. Sekarang bawa makhluk-makhluk itu, lalu pergi dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran dan mengurungmu di jurang Sastapalaga," ujar Ayu Asmara Loka dengan tegas. "Baiklah, Nyai, terima kasih sudah membantu. Dan kini aku akan memiliki pasukan yang sangat kuat untuk menghancurkan gerbang Pancawilaga, lalu keluar dari tempat itu," balas Pancakala sambil memerintahkan pasukannya untuk membawa tubuh Ki Condrowongso dan yang lainnya pergi dari tempat itu. Di atas singgasana cahaya semu, Ayu Asmara Loka kini berdiri tepat di hadapan Sudiro yang sudah terjebak dalam ilusi Sakalingga Maya, yang merupakan ilusi tingkat tertinggi yang dimiliki oleh para siluman ular. Di sana, dia terlihat bagai sosok putri langit bermahkotakan cahaya. Namun, di balik lapisan tipis khayalan surgawi itu, wajahnya menyimpan sorot mata penuh hasrat yang telah bersemayam selama ratusan tahun menanti saat Pawiwahan Sawiji bisa terwujud. "Kau adalah darah manusia pilihan, Sudiro," bisik lembut namun bergema dalam lubuk jiwa. "Darahmu membawa cahaya para leluhur, dan tubuhmu mengandung kunci untuk menghidupkan warisan lama yang terkunci sejak zaman para dewata," imbu Ayu Asmara Loka. Sudiro tersenyum. Dalam ilusi, dia sedang menyambut cinta suci. Namun, tubuhnya yang nyatanya hanya dia membatu. Matanya tetap terbuka dan dalam benaknya yang telah tersihir sepenuhnya, sebuah benih sudah mulai ditanam. Sementara itu, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanageni, dan Wanarupa yang masih terjebak dalam ilmu Sakalingga Maya milik Ayu Asmara Loka masih larut dalam pesta besar yang mereka anggap sebagai perjamuan para makhluk gaib yang sangat dihormati. Gelak tawa mereka terdengar hangat di tengah hidangan yang tampak lezat yang terus mengalir tanpa habis. Ki Condrowongso bahkan tengah bercerita panjang tentang pertempurannya melawan siluman bermata tiga yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat sulit untuk dikalahkannya.
Wanarupa dan Gatra Pawira bersulang menertawai hal-hal kecil tanpa menyadari bahwa gelas mereka sebenarnya telah kosong sejak lama, dan Bolorjo dengan mata berbinar memandang langit ilusi yang berkilau keemasan, dia percaya bahwa mereka kini telah melampaui ujian terbesar. Namun realita berkata lain. Tubuh-tubuh mereka seolah tanpa jiwa kini telah berada jauh dari tempat ilusi megah Ayu Asmaraloka. Tanpa kesadaran sedikit pun, mereka telah dibawa menembus celah-celah gelap ruang gaib oleh pasukan Pancakala hingga tiba di sebuah tempat yang hanya disebut Istana Bayu Wulung, pusat kekuasaan milik Pancakala yang tersembunyi di dalam lapisan terdalam dari dunia tak kasat mata. Istana Bayu Wulung berada di wilayah Pancawilaga, sebuah zona di alam gaib yang hanya bisa dimasuki melalui celah dimensi tertentu. Setelah melintasi kegelapan pekat di tempat itu, letaknya berada di tengah-tengah dataran luas berpasir hitam yang mengandung energi kelam yang dapat meracuni pikiran siapapun di sana. Di sanalah kini tubuh Ki Condrowongso, Bolorjo, Gatra Pawira, Wanageni dan Wanarupa dikurung secara terpisah. Setiap dari mereka dimasukkan ke dalam penjara jagat sukmo, ruang yang tidak hanya mengurung raga tetapi juga memantulkan gema jiwa mereka sendiri, menjadikan mereka mendengar pikiran-pikiran terdalam mereka berulang-ulang hingga batas antara keyakinan dan kenyataan terkikis habis. Rantai-rantai yang membelenggu tubuh mereka bukan logam biasa. Itu adalah rantai bajra gesang, rantai yang berasal dari logam spiritual ditempa oleh petir. Rantai ini bukan hanya menahan gerak fisik, tapi juga mengunci aliran tenaga dalam dan membekukan pancaran aura kesaktian. Bahkan makhluk sakti seperti Bolorjo dan Ki Condrowongso tidak mampu menggerakkan ujung jari sekalipun. Prajurit-prajurit bayangan berjaga di sekeliling tanpa suara, dan hanya mata merah mereka yang menyala seperti bara di kegelapan. Mereka bukan sekedar penjaga, tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang lahir dari kerak duka dan keserakahan Pancakala. Di sisi lain, Sudiro yang masih terbuai oleh ilusi Ayu Asmaraloka mulai menjalani serangkaian ritual pensucian diri sebelum sang Dewi Kegelapan Sasta Palaga memulai ritual pawiwahan sawiji atau pernikahan yang berbeda alam. Di ruang terdalam istana milik Ayu Asmaraloka, Sudiro duduk bersila di atas lantai kristal bening berpendara ungu. Di sekelilingnya asap wangi dari dupa bercampur bunga kantil dan akar cemara menyelimuti udara. Suara gemericik air yang tak terlihat menggema lembut menciptakan kesan damai, seolah ia berada di tempat suci yang diturunkan dari langit. Sosok-sosok wanita berwajah lembut, berjubah tipis berwarna kelabu berjalan mengelilingi Sudiro sambil menaburkan bunga, menyanyikan kidung kuno dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Telinganya menangkap makna-makna samar tentang pengorbanan, penyatuan kekal, dan kelahiran keturunan dari dua alam. Kau benar-benar sosok lelaki sempurna dari alam manusia, Kang Mas. Dan sebentar lagi kau akan menjadi ayah dari anak-anak kita, ujar Ayu Asmaraloka yang menggema di istananya. Tubuh Sudiro kini dihiasi dengan raja gaib yang perlahan muncul di kulitnya, seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Setiap raja menyatu dengan nadi dan aliran darahnya yang menutup jalur energi murni dari dalam tubuhnya. Selain itu, Ayu Asmaraloka perlahan-lahan ingin menghapus ingatan Sudiro agar dia dapat selaras dengan alam tempat Ayu Asmaraloka berasal tinggal. Dalam pikirannya yang kini terkekang oleh ilusi, Sudiro merasa damai, seolah-olah sedang bersiap menikahi Dewi Agung penjaga alam suci. Dia tidak menyadari bahwa yang sebenarnya terjadi adalah manipulasi dari ilmu dan kekuatan yang dimiliki Ayu Asmaraloka yang mengubah esensi jiwanya menjadi wadah yang bisa menampung benih keturunan antara makhluk gaib dan manusia. Kau bukan hanya sekedar pendamping yang tepat bagiku, Kang Mas.
Kau adalah wadah dan juga leluhur dari generasi baru yang akan membuka jalur antara Sasta Palaga dan Sapta Dewa dan Lembah Segoro Geni untuk menuju ke dunia manusia. Bisik Ayu Asmara Loka sambil menempelkan bibirnya yang mereka indah pada pipi Sudiro. Nikmati, biar aku yang menyiapkan ritual menuju singgasana kekuatan kita. Imbunya lagi sambil membelai mesra wajah Sudiro yang terlihat damai. Sudiro mengangguk pelan, seperti seorang mempelai yang sepenuhnya percaya pada pasangan hidupnya. Senyumnya tenang, matanya lembut, namun tidak menyimpan makna sebab kesadarannya telah dikurung dalam lorong ilusi maha rumit yang dibangun dari ilmu Sakalinggamaya, warisan tertua dari para makhluk penguasa Sasta Palaga. Ayu Asmara Loka beranjak, gaunnya yang menerawang memperlihatkan lekukan tubuh indah sang ratu melambai lembut menyapu lantai istana yang sebentar lagi akan menjadi tempat ritual pawiwahan Sawiji. Beberapa saat setelah Ayu Asmara Loka pergi meninggalkan Sudiro seorang diri, tiba-tiba saja tubuh Sudiro bergetar hebat. Raja-raja kuno yang menghiasi beberapa bagian tubuhnya pun menyala merah seolah ada energi yang bangkit dari dalam tubuhnya. Ada apa ini, Diro? Kenapa wajah panas? Apa yang kau lakukan saat ini? Ujar Tirta Bagi yang bersemayam di dalam tubuh Sudiro. Lepaskan aku, Diro. Aku sudah tak sanggup menahan panas dalam tubuhmu. Imbus sosok ular merah yang berasal dari lembah Balulang itu. Diro, jangan diam saja. Cepat buka aliran energi. Lepaskan aku. Ujar Tirta Bagya semakin kesal karena tidak ada jawaban dari Sudiro yang ingatannya masih terbelenggu dalam ilusi. Tirta Bagya pun melakukan sesuatu yang sebenarnya membahayakan tubuh Sudiro. Tidak berselang lama dari ucapan Tirta Bagya, tiba-tiba saja dari dalam dada Sudiro terdengar suara dentuman yang merupakan bunyi energi yang beradu dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Sudiro terangkat perlahan dari lantai istana mengambang sejengkal di atas permukaan marmer hitam. Cahaya merah dari raja-raja itu semakin menyala terang, berubah menjadi semburat emas membara, lalu menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Sial, apa yang kau lakukan di sarang ular ini, Diro? Ujar sosok Tirta Bagya yang dapat melihat keadaan sekitar melalui energinya yang terpancar dari dalam tubuh Sudiro. Menyadari jika ada sesuatu yang membahayakan Sudiro, Tirta Bagya pun terus berusaha untuk dapat keluar dari dalam tubuh Sudiro yang telah lama menjadi tempatnya bersemayam. Namun hal itu sangat sulit dilakukan karena aliran energinya terhalang oleh aliran energi Sudiro yang terkunci. Jangan biarkan ilusi itu terus menggerogoti jiwamu, Diro. Sadar, bangkit, ujar Tirta Bagya yang mulai merasa cemas. Tubuh Sudiro bergetar hebat, seolah tak kuat lagi menahan dua kekuatan besar yang saling beradu di dalam dirinya. Ilusi yang menina bobokan kesadaran dan desakan energi dari Tirta Bagya yang ingin meledak keluar membuat tubuhnya terguncang hebat. Jika kau tidak bangun sekarang, tubuh ini akan hangus, Diro. Kita berdua akan lenyap, seru Tirta Bagya yang terdengar semakin kesal. Dari luar, tubuh Sudiro tampak seperti obor yang menyala. Raja-raja gaib di kulitnya memijar, lalu ia mulai melepaskan percikan-percikan api yang melayang ke udara, membentuk pola melingkar di sekeliling tubuhnya. Sementara dalam pikirannya, Sudiro masih berdiri di pelataran taman surgawi ciptaan Ayu Asmara Loka dengan langit kemasan dan desir angin yang lembut serta wajah sang Dewi Ayu yang begitu menenangkan. Namun tiba-tiba semuanya mulai berubah. Langit kemasan perlahan menghitam, angin berhenti berembus, bunga-bunga di sekitaran menghitam, luruh menjadi abu. Wajah Ayu Asmara Loka yang semula indah mulai kabur, berganti dengan bayangan hitam yang merayap di sudut-sudut pandangannya. Sadarlah, Diro, lihat sekelilingmu dengan baik. Apa kau tidak merasakan hawa busuk? Apa yang sedang kau alami tidak nyata? Sadar, Diro, ujar Tirta Bagya dengan suara lantang dan tegas.
Setelah ilusi dari kekuatan ilmu Sakalingga Maya runtuh, kesadaran Sudiro perlahan kembali dan betapa terkejutnya dia ketika menyadari tubuhnya terasa panas dan dia berada di tempat gelap dan lembab dengan tubuh yang masih menggantung sejengkal dari tanah. Aura merah kemasan menyelimuti dirinya dan nafasnya mulai kembali teratur. Cahaya dari matanya kini menyala bukan karena pengaruh ilusi, tapi karena kesadarannya sendiri telah bangkit. Dengan cepat, Sudiro merentangkan tangannya dan memperbaiki aliran energi dalam tubuhnya, dan setelah jalur energinya terbuka penuh, Tirta Bagya pun keluar dari dalam tubuhnya dengan sorot mata tajam dan wajah yang terlihat murka. Akhirnya kau tersadar juga, Diro. Lihat tempat ini. Kenapa kita bisa berada di sarang ular yang sangat bau ini? Ujar Tirta Bagya sambil menatap tajam ke arah Sudiro. Aku sendiri tidak tahu, Ki. Yang aku ingat, aku dan Ki Condrowongso serta yang lainnya sedang berada di hadapan sosok ular hitam yang katanya adalah sosok penjaga gerbang Sasapalaga. Balas Sudiro sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Sepertinya Ki Condrowongso dan yang lain juga sedang berada di bawah cengkeraman makhluk itu, Diro. Sebaiknya kita segera mencari, dan untuk menghindari ilusi makhluk sialan itu, kita harus bertiwikrama kembali. Ujar Tirta Bagya yang langsung disambut anggukan kepala oleh Sudiro. Sementara itu, di Istana Bayu Wulung, tempat Ki Condrowongso, Bolorjo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni ditahan, mereka pun perlahan-lahan mulai mendapatkan kesadaran kembali. Ilmu Sakalingga Maya yang sudah beberapa waktu membelenggu pikiran mereka memudar seiring berjalannya waktu, dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati tubuh mereka terbelenggu oleh rantai bajra gesang. Tubuh-tubuh mereka yang semula lunglai mulai menggeliat dengan pelan. Pandangan mata yang tadinya kosong mulai hidup kembali. Ki Condrowongso adalah sosok yang pertama menyadari akan hal buruk yang sedang menimpa mereka sepenuhnya. Matanya menyapu ruangan dengan dinding batu hitam berurat merah serta langit-langit tinggi berkilau seperti logam cair, dan hawa menyengat bercampur belerang yang menusuk hidung. Tangan dan kakinya terikat erat oleh rantai tebal berwarna perak kusam yang memancarkan hawa panas. Rantai yang memiliki energi besar yang hanya digunakan untuk membelenggu makhluk dengan kesaktian tinggi. Bajra gesang, sial, gumam Ki Condrowongso. Ranga terlihat mengeras sambil terus memandangi rantai itu yang mengikat leher dan kedua tangan serta kakinya. Ular betina keparat, tunggu pembalasanku, bisik Ki Condrowongso dengan wajah yang semakin terlihat kesal. Tidak lama setelah itu, Ki Condrowongso merasakan adanya energi besar yang mendekat ke arahnya. Dia berusaha untuk mengeluarkan energinya, namun semua sia-sia karena energi itu langsung ditelan oleh rantai bajra gesang yang ikut memendarkan cahaya. Percuma saja kau melawan kakek tua. Ujar sosok makhluk bertubuh merah bertanduk panjang yang berdiri tepat di depan ruangan yang mengurung Ki Condrowongso. Rupanya kau bersekutu dengan ular betina itu, daging merah, balas Ki Condrowongso. Aku sudah mengatakan jika aku tidak akan menjamin keselamatan kalian di gerbang Sasapalaga, dan sekarang aku bisa mendudukan bersama keempat temanmu yang lain, makhluk tua. Ujar Pancakala dengan tawa menggelegar. Sebaiknya cepat lepaskan kami sebelum kau menyesali perbuatanmu. Aku bersumpah akan segera pergi dari tempat ini jika kau melepaskan kami. Tapi jika tidak, maka aku akan menghancurkanmu beserta rakyatmu dan juga tempat terkutuk ini. Balas Ki Condrowongso dengan amarah yang memuja. Aku kagum dengan keberanianmu, makhluk tua. Di saat tidak berdaya pun, kau masih memancarkan aura dari sosok yang disegani. Siapa kau sebenarnya? Tanya Pancakala yang kini berdiri tepat di hadapan Ki Condrowongso. Aku tidak peduli. Kau tidak perlu tahu siapa diriku, balas Ki Condrowongso singkat. Baiklah kalau begitu, sekarang aku akan memberikanmu dua pilihan, yang salah satunya dapat menyelamatkan hidupmu.
Bergabung bersamaku, dan kita akan menguasai dunia kegelapan di alam manusia. Dan jika kau menolak, aku akan membakarmu dan mengambil mustika yang ada di dalam dirimu. Dan tentunya kau tahu, kekuatanku akan bertambah besar setelah aku memakan mustika yang merupakan inti dari kekuatan serta kehidupanmu, ujar Pancakala. Teruslah bermimpi dengan apa yang kau rencanakan, tapi aku tak sudi jika harus hidup dan mengabdi pada kegelapan, balas Ki Condrowongso sambil memejamkan matanya. Baiklah, kalau memang itu keputusanmu makhluk tua, ujar Pancakala yang langsung berlalu pergi. Pancakala melangkah, meninggalkan ruangan gelap itu. Suara langkahnya yang berat menggema di lorong istana Bayu Wulung, meninggalkan Ki Condro dalam kesendirian. Namun, meski tubuhnya terbelenggu, semangatnya sama sekali tidak melemah. Ki Condrowongso membuka matanya, tatapannya tajam, nafasnya berat tapi teratur. Dia mengatur ulang sisa-sisa energi yang masih mampu bergerak dalam dirinya, tidak untuk melawan, namun untuk menyusun ulang bentuk kesadarannya. Sambil duduk terpaku di tengah ruangan, Ki Condro mulai merapal mantra, bukan untuk menyerang, tapi untuk memanggil kembali jejak diri dan bagian dari kesadarannya yang pernah ia tinggalkan di luar sebagai pertahanan terakhir bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di dalam ruangan yang lain, Bolorjo, Wanageni, Gatra Pawira dan Wanarupa yang sebelumnya terbelenggu oleh ilusi dari ilmu Sakalingga Maya mulai bangkit. Kesadaran mereka perlahan pulih, dan kini yang tertinggal hanya satu pertanyaan: bagaimana mereka bisa berada di tempat itu dan bagaimana caranya keluar dari penjara Bajra Gesang sebelum Pancakala memulai ritual penghisapan mustika. Di dalam ruangan terpisah yang dingin dan suram itu, satu persatu dari mereka mulai membuka mata. Tubuhnya masih lemas, namun kesadaran mulai menyusun kembali potongan-potongan kejadian terakhir yang mereka alami. Bolorjo menggeram pelan, matanya menyipit, menatap rantai yang membeli tubuhnya. Baja Gersang, ungkapnya dengan penuh rasa kesal. Setelah itu, ia mencoba menghimpun tenaga dalam untuk melepaskan diri, tapi rantai itu tidak hanya membelenggu tubuh, melainkan juga menyerap setiap aliran tenaga yang mengalir dari pusat kesaktiannya. Wanageni yang terkenal dengan kekuatan api dalam tubuhnya mencoba menyalakan bara dalam tubuhnya, namun tidak ada sedikit pun energi yang keluar. Api seolah dipadamkan oleh medan energi tak kasat mata yang dipancarkan dari besi rantai itu. Gatra Pawira yang biasanya paling tenang justru paling cepat menyesuaikan diri. Dia menutup mata, mencoba menghubungkan kesadarannya dengan aliran rasa yang baru saja ia tangkap. Dia mendengar gema samar dari mantra-mantra yang digumamkan oleh Ki Condrowongso dan menyadari jika mereka berada di tempat yang sama. Gatra Pawira menguatkan keyakinan jika mereka belum sepenuhnya kalah. Setelah itu, dia mencari cara untuk dapat berkomunikasi dengan Ki Condrowongso dan juga yang lainnya. Wanarupa yang memiliki kepekaan tinggi terhadap energi sekitar, dia mulai memperhatikan pola getaran dari dinding batu. Dia menyadari sesuatu, ada yang aneh dari Bajra Gesang yang tidak bersifat mutlak tapi mengikuti pola energi yang berubah sesuai emosi dan tekanan batin. Semakin amarah kita membuncah, semakin erat cengkeramannya, gumam dalam hati. Dari pengamatan itu, mereka mulai menyusun rencana. Mereka tahu Pancakala tidak akan memberi banyak waktu karena ritual penghisapan mustika bukan hanya berarti kehancuran kekuatan mereka, tapi juga pembunuhan terhadap inti sukma mereka. Dan jika itu terjadi, tubuh mereka akan menjadi boneka, lalu roh mereka akan hancur dan tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Di tempat lain, kekuatan Tirta Bagya dan Sudiro kini bersatu dalam wujud Tiwikrama. Tubuh mereka memancarkan cahaya kemerahan yang terus berdenyut seperti jantung alam yang baru saja dibangkitkan dari tidur panjang. Namun, keperkasaan itu tidak serta-merta menjadi kunci pembuka jalan kebebasan, karena sesaat setelah kesadaran mereka menyatu, mereka mendapati kenyataan yang jauh dari harapan. Kini, mereka berada di dalam gua berliku yang membentuk labirin raksasa. Dinding gua berwarna hitam pekat, dipenuhi urat-urat merah menyala yang mengalirkan energi gaib dari pusat kekuatan Sastapalaga.
Udara di dalamnya terasa berat dan berlapis-lapis, seolah setiap tarikan nafas mengandung racun ilusi yang menggerogoti ingatan. Ini bukan sekedar goa, Diro. Ini adalah luang Watu Gapit, labirin hidup yang dibangun dari jiwa-jiwa tersesat dan mantra pemutar arah, ujar Tirta Bagia kesal. Sudiro mengangguk perlahan, lalu ia bergerak menyusuri lorong bercabang 3 di hadapannya. Namun setiap langkah seperti membangunkan sesuatu dari dalam batu, yang terdengar desisan halus dan derit yang menyerupai bisikan serta bayangan samar yang melintas tanpa suara. Tiba-tiba dari celah dinding muncul sosok-sosok hitam berbalut kabut merah. Mereka tidak menyerang, hanya diam dengan wajah tanpa mata, tapi dari tubuh mereka terpancar hawa dingin. Jangan tatap mata mereka, Diro. Mereka adalah para penjaga ilusi. Jika kau terjebak pandangan, kau akan kembali ke awal labirin tanpa mengingat kau pernah sampai sejauh ini, ujar Tirta Bagia dengan tegas. Beberapa langkah kemudian, mereka tiba di persimpangan lain, namun kali ini setiap lorong di depannya memunculkan bayangan Ayu Asmaraloka memanggil namanya dengan suara lembut. Salah satu di antaranya pasti benar, tapi 3 lainnya hanyalah pancingan ilusi. Gunakan getaran batinmu, Diro. Dengarkan suara alam yang tidak bicara dengan kata, tapi dengan rasa, ujar Tirta Bagia laki yang terus menjaga kesadaran Sudiro. Sudiro memejamkan mata, membiarkan tubuhnya diam di tempat. Dia menutup semua indera kasarnya dan mulai menyusun suara dalam dirinya. Dan di antara bisikan-bisikan palsu itu terdengar satu detak lembut seperti denyut jantung bumi. Setelah itu, dengan penuh keyakinan, Sudiro melangkah masuk ke lorong yang tidak memanggil namanya. Lorong itu terasa hening, namun justru terasa berat di dada. Pertanda itu bukan ilusi, tapi kenyataan. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Di ujung labirin ini bukan hanya kebebasan yang menanti, tapi juga tentang kebenaran, ritual kelahiran generasi baru, dan kehancuran yang bisa menjalar ke dunia manusia jika Ayu Asmaraloka berhasil. Selesai. Wow, luar biasa Sudiro ya. Akhirnya bisa terlepas daripada ilusi ya. Ilusi yang diciptakan oleh Ayu Asmaraloka melalui satu ajian yang merupakan ajian tertinggi ya teman-teman ya. Ajian tertinggi daripada ajian ilusi. Waduh, berarti total udah 4 nih teman-teman ya. Dari 6 gerbang, berarti 4 gerbang ini permainannya ilusi nih. Jadi mereka tidak bertempur secara fight ya. Jadi hanya permainan pikiran lagi. Kembali lagi permainan pikiran bagaimana Sudiro tuh. Kalau Sudiro ini sepertinya seperti disirep ya oleh si Ayu Asmaraloka. Namanya unik banget ya. Ayu Asmaraloka. Waduh. Dan bagaimana ternyata di sini ada clue sebenarnya sih. Bahwa ada gerbang ke-7 teman-teman, namanya gerbang Saptapalaga ya. Jadi Ayu Asmaraloka ini ingin menjadikan Sudiro untuk menjadi pendampingnya, untuk menjadi suaminya, untuk menguasai gerbang Saptapalaga dan juga Lembah Segorogeni. Berarti ada clue bahwasanya hanya 7 gerbang, mudah-mudahan 7 gerbang ya. Habis itu baru Lembah Segorogeni. Tapi nggak tahu juga nih, cuma Mas Untung pokoknya yang tahu. Overall kisahnya keren banget bagaimana di sini. Kalau Sudiro maju ke depan, sedangkan teman-temannya mundur nih ke belakang nih, karena mereka ditarik lagi oleh makhluk yang ada di gerbang Pancawilaga, gerbang kelima sebelumnya yaitu Pancakala. Gerbang Pancawilaga, nama makhluknya Pancakala, dan dia adalah makhluk yang terpenjara di situ. Sedangkan Sudiro sendiri bersama Tirta Bagia sudah mulai berjalan dan masuk ke dalam satu labirin yang menyesatkan. Apakah berhasil menuju gerbang Saptapalaga? Kita tunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk sambungannya untuk lanjutan kisah Sudiro ini ya. Dan semoga teman-teman terhibur, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.